Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Era Suryana dengan NIM 2892050071, Prodi Manajemen, mata kuliah Aspek Hukum dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan saya membuat video ini sebagai tugas pengganti pertemuan mata kuliah Aspek Hukum dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dermawan SEMM. Asas-asas dalam hukum perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. 1313 KUHP. Asas-asas dalam hukum perjanjian. Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum perjanjian terdapat 5 asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu adalah: 1. Asas kebebasan berkontrak. 2. Asas konsensualisme. 3. Asas kepastian hukum. 4. Asas itikat baik. 5. Asas kepribadian. Asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas tentang yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya. Asas kebebasan berkontrak, freedom of contract, dapat dianalis dari pasal 1338 ayat 1 KUHP yang menyatakan semua perjanjian yang dapat dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk A. Membuat atau tidak membuat perjanjian. B. Mengadakan perjanjian dengan siapapun. C. Mengadakan perjanjian dengan menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, serta D. Menentukan bentuk perjanjiannya, apakah tertulis atau lisan. Menurut asas ini, setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, kebebasan tersebut dibatasi oleh 3 hal, yaitu: 1. Tidak dilarang oleh undang-undang. 2. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum. 3. Tidak bertentangan dengan kesusilaan. Asas konsensualisme. Asas yang menyatakan bahwa perjanjian telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUHP. Pada pasal tersebut bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak adakan secara formal, melainkan cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak. Asas kepastian hukum, Pacta sunt servanda. Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mekatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Artinya, dibutuhkan suatu peraturan ataupun hukum yang mengatur dan digunakan pada perkara yang terjadi di luar perjanjian. Asas kepastian hukum yang juga disebut asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati
substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas fakta servanda didasarkan pada pasal 1338 ayat 1 KUHP yang menegaskan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Asas itikat baik. Asas itikat baik tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUHP yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas kepribadian. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHP. Pasal 1315 KUHP menegaskan, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 KUHP menegaskan, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Dan pasal 1340 KUHP yang berbunyi, perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Asas-asas hukum perikatan nasional. Di samping kelima asas yang telah diuraikan di atas, dalam lokakarya hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN, Departemen Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 17 sampai 19 Desember 1985, telah berhasil dirumuskannya 8 asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut: asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moralitas, asas keputusan, asas kebiasaan, asas perlindungan. Asas kepercayaan. Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka pada kemudian hari. Artinya, kedua belah pihak harus saling mempercayai satu sama lain, mempercayakan kepada rekannya dapat melaksanakan kewajiban yang ditanggung. Asas persamaan hukum. Asas persamaan hukum ini mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh membeda-bedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum tersebut beda warna, kulit, agama, dan ras. Asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Akan tetapi, debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikat baik. Asas moralitas. Asas moralitas ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu perbuatan sukarela dari seseorang
tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam jack warning, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela atau moral, yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum adalah didasarkan pada kesusilaan moral sebagai panggilan hati nurani. Asas kepatutan. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya. Asas ini dapat dijumpai dalam ketentuan pasal 1339 KUHP yang diantara lain menyebutkan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan. Asas kebiasaan. Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Asas perlindungan. Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur, karena pihak ini berada pada posisi yang lemah. Demikian sedikit pembahasan yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.